He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one. Three, two, one, blast off! He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars. One by one. Halo teman-teman semua, berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah online. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama-tama, siapkan dirimu untuk mulai ibadah ya. Mandi yang bersih dan pakai baju yang rapi. Oke? Yang kedua, ingat ya, ini adalah ibadah. Kita tidak boleh ngobrol, makan, main, dan lainnya. Harus serius ya. Yang ketiga, tanyakan kepada papa mama kalian jika ada yang belum dimengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids Abi Matawai. Selamat ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam minggu terakhir kita dengan tema Aku Merdeka. Hari ini kalian ibadah online bersama Kak Konli dan Kak Devin. Kakak berharap kalian semua pada baik-baik saja dan selalu sehat. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Konli mau kalian duduk manis, lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan mulai ibadah kami, berkati nggak bisa berakhir dengan lancar. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita nyanyikan pujian lagu Kingdom Kids. Aku anak kerajaan, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai besar nanti. Aku anak kerajaan, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai surga nanti. Aku takkan kebenaran, berisai kasih Tuhan, curahkan pengampunan, curahkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai surga nanti. Menakotakan kebenaran, berisai kasih Tuhan, bersuahkan pengampunan, mensongkapkan kuasa Roh Kudus, memintakan Injil Tuhan. Menakotakan kebenaran, berisai kasih Tuhan, bersuahkan pengampunan, mensongkapkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan pujian Aku Laskar Kristus. Saya bukan pasukan
Tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Jabrador. Saya Laskar Kristus, Jabrador. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Jabrador. Saya Laskar Kristus, Jabrador. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sebagai anak yang dikerjakan oleh Yesus, kita harus berani untuk tampil beda. Nah gitu ya. Sekarang mari kita nyanyikan lagu ini. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini, siapkan hati adik-adik semua dan kita akan menyembah. Berteriak
terima kasih. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Sebab Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk Ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat semua yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat perlindungan Tuhan sepanjang bulan Agustus ini. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus ini. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah firman itu menjadi pedoman dalam hidup kami. Berkati firman-Mu itu Bapa, biar hidup dalam hati kami, dalam hidup kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Ayo kita yel-yel Kingdom Kids. Kingdom Kids. Yes, Kingdom Kids. I Kingdom Kids. Yes, I am. Yeay. Adik-adik, tema di minggu ini, di bulan terakhir, bulan Agustus ini masih tentang aku merdeka. Ya, merdeka artinya apa? Ya, saya bebas dan tidak terikat. Nah, adik-adik, saya bebas, merdeka dan tidak terikat. Ya, dari apa? Ayo, banyak hal. Ya, bebas dari hal-hal buruk. Hal-hal buruk yang mengikat kita selama ini. Apa saja itu? Banyak. Kita lepas atau bebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa. Bagaimana caranya? Hanya dengan pertolongan siapa? Ya, betul, dengan pertolongan Tuhan, yaitu dengan pertolongan Tuhan dengan cara kita berdoa, membaca Alkitab. Tahukah adik-adik, ternyata Indonesia merdeka sudah berapa tahun? Sampai tahun ini? Ya, sudah 75 tahun. Nah, adik-adik, zaman dulu para pejuang untuk memperoleh kemerdekaan, mereka berperang menggunakan bambu runcing dan alat-alat perang yang sangat terbatas. Tetapi zaman sekarang, alat untuk berperang sudah sangat canggih. Nah, kali ini kakak mau cerita tentang kemerdekaan yang diperoleh bukan dengan menggunakan alat perang yang canggih atau dengan pasukan yang sangat kuat untuk memperoleh kemerdekaan, tetapi kemerdekaan raja dan rakyat yang didapat karena kuasa doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Padahal
saat itu sangat hebat. Cerita kali ini adalah cerita tentang seorang Raja Yosafat. Raja Yosafat adalah salah satu raja Yehuda. Dia adalah raja yang baik, yang didukung Yehuda, dan dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan dia mematuhi perintah Tuhan, dan Tuhan bersama dengan dia. Di bangsa lain di sekitar Yehuda yang mengingini perang besar dengan Yehuda. Dan suatu hari pembawa berita datang kepada bangsa Yehuda dan mengatakan bahwa tentara dari 3 kerajaan berbaris menuju Yehuda. Dan Raja Yosafat ketakutan akan berita itu dan memohon tuntunan Tuhan. Mereka memerintahkan Yehuda untuk memulai puasa. Masyarakat dari semua kota di Yehuda datang ke Yerusalem untuk mencari Tuhan. Raja Yosafat berdiri di depan rakyat dan berdoa kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan Tuhan dan berkata, "Oh Tuhan, Allah nenek moyang kami, Kau kuat dan berkuasa. Tidak ada yang bisa melawan Engkau." Dia mengatakan kepada Tuhan tentang apa yang sudah Tuhan lakukan untuk Israel di masa lalu. Dan dia meminta supaya Tuhan menghentikan pasukan musuh yang datang menyerangnya. Dan dia berkata, "Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka. Roh Tuhan turun kepada seseorang yang berdiri di situ dan berkata, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yehuda. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Dia mengatakannya kepada mereka bahwa besok mereka harus pergi menyerang mereka, tetapi mereka tidak perlu melawan karena Tuhan beserta mereka. Lalu berlututlah Raja Yosafat di bawah kaki Tuhan, dan seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Keesokan harinya, tentara Yehuda keluar untuk berperang. Raja Yosafat berkata kepada mereka, "Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan berhasil." Raja Yosafat memerintahkan para pemuji berdiri di depan para tentara, dan mereka memuji Tuhan memimpin para tentara itu. Ketika mereka menyanyikan nyanyian pujian, Tuhan membuat laskar musuh mereka saling bunuh-membunuh melawan diri mereka. Dan ketika tentara Yehuda datang untuk melihat medan pertempuran, musuh sudah dikalahkan dan tidak ada satu pun yang tersisa. Mereka sudah mati semuanya. Tentara Yehuda datang dan mengumpulkan harta benda yang sangat banyak. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu. Mereka memuji dan bersyukur kepada Tuhan yang memberikan mereka kemenangan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem dan bersorak-sorai atas kemenangan yang sudah Tuhan berikan, dan kerajaan Yehuda hidup dalam damai karena pertolongan Tuhan Allah. Adik-adik, kalau kita pengen merdeka, kita harus yang pertama, kita harus andalkan Tuhan. Seperti Raja Yosafat, dia mengandalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan sehingga dia dapat kemerdekaan itu. Yang kedua, supaya kita merdeka adalah kita harus bertindak dengan cara
meminta pertolongan Tuhan, kita bertindak, Tuhan bantu saya supaya saya keluar, supaya saya bebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dan kita mengaku sama Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kita, membantu kita untuk bebas, merdeka dari setiap kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dan yang ketiga adalah ketika kita sudah dimerdekakan, kita harus bersyukur. Kalau kita sudah bisa bebas dari setiap kebiasaan buruk kita hari ini mungkin sudah bisa lepas dari game kita harus bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah membantu kita untuk lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Maka hati kita akan merasa sukacita karena Tuhan memerdekakan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Oke adik-adik, demikian cerita kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat semua yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan tolong kami agar kami bisa lepas dari setiap kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Bantu kami Tuhan, sama seperti Tuhan membantu Raja Yosafat maju dalam medan peperangan. Kami percaya Tuhan akan membantu kami merdeka dari setiap kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian hormat hanya bagimu. Haleluya, amin.